Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Munawwaroh dari kelas 4A, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya mengenai materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 13. Laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Sebuah laporan yang tidak rapi atau tidak konstan akan memberikan beberapa masalah yang mungkin bisa membuat bisnis terkena masalah besar terkait laporan maupun kebocoran aset yang sangat merugikan. Lalu yang kedua, ada pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam laporan keuangan terbagi dua pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada pihak internal, yaitu di dalam pihak internal ini terdapat pihak dari manajemen dan pemilik perusahaan. Sedangkan yang pihak eksternal terdapat investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Di neraca atau posisi keuangan, neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Neraca memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, atau dalam hal ini adalah kekayaan perusahaan, kewajiban kepada kreditor dan modal pemilik perusahaan. Oleh karena itu, neraca bisa membantu untuk memprediksi waktu, jumlah, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Lalu ada komponen-komponen laba rugi. Yang pertama, pendapatan dan keuntungan. Lalu yang kedua, bahan dan kerugian. Lalu terdapat jenis-jenis laba, yang 1 laba kotor, 2 laba operasi, 3 laba sebelum pajak, dan 4 laba bersih. Lalu poin B ada perubahan modal. Perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan. Modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Lalu terdapat fungsi laporan perubahan modal. Yang pertama, membantu pihak yang berkomponen dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usaha lainnya. C. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang digunakan untuk subjek PPh atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Lalu dasar hukum pajak penghasilan yaitu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Subjek pajak yaitu terdapat orang pribadi, warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak, lalu badan terdiri dari PT, CV, BUMN atau BUMD, firma, konsi, koperasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir terdapat bentuk usaha tetap. Baiklah, selanjutnya A. Arti penting dan kegunaan analisis break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. B. Hubungan biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya total, pendapatan total, dan laba. Analisis ini sangat berguna bagi perencanaan atau perencanaan laba dalam tahun anggaran tertentu. Analisis hubungan biaya, volume, dan laba tidak hanya bermanfaat untuk organisasi yang berorientasi pada laba, tapi juga dapat digunakan untuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba. C. Analisis break-even point. Analisis break-even point merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Dalam analisis break-even point, memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh apabila volume penjualan melebihi yang harus dikeluarkan. Shutdown point memberikan informasi kepada manajemen mengenai pada beberapa pendapatan penjualan usaha perusahaan secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan lagi. Suatu usaha tidak layak secara ekonomis untuk dilanjutkan jika pendapatan penjualannya tidak cukup untuk menutup biaya tunainya. A. Pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan
suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Kegunaan rasio keuangan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kegunaan rasio keuangan bagi seorang manajer yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. B. Kegunaan rasio keuangan bagi seorang analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peringkat obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. C. Kegunaan rasio keuangan bagi analisis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. B. Rasio keuangan utama, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, leverage, dan pasar. 1. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau hutang jangka pendeknya. 2. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 3. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan lainnya. 4. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. 5. Rasio pasar merupakan rasio untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. C. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Dalam perkembangannya, kondisi kesehatan bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, suatu bisnis tidak dapat berkembang maksimal. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator berkecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya, A. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar, dan menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. B. Konsep dan jenis modal kerja. Konsep modal kerja menurut Munawir ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu 1. Konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. 2. Konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. 3. Konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Selanjutnya, A. Analisis kebutuhan modal kerja. 1. Kebutuhan modal kerja. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk investasi dari perusahaan. 2. Konsep modal kerja, yaitu ada 3. 1. Modal kerja kuantitatif. 2. Modal kerja kualitatif. 3. Modal kerja fungsional. 3. Jenis-jenis modal kerja, yaitu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, modal kerja permanen, dan yang kedua, modal kerja variabel. 4. Kebijakan modal kerja. Perusahaan umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja, yaitu 1. Kebijakan agresif, 2. Kebijakan moderat, dan ketiga, kebijakan konservatif. B. Analisis pembiayaan modal kerja. 1. Pengertian pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. 2. Pembagian pembiayaan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Pembiayaan produktif, 2. Pembiayaan konsumtif, dan yang ketiga, pembiayaan investasi. A. Motif memegang uang tunai. Secara teoritis, uang diperuntukkan atau digunakan sebagai satuan ukur pendapatan seseorang. Uang ini digunakan untuk 2 hal, yaitu uang untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya untuk ditabungkan. Uang yang tidak segera habis untuk konsumsi itu akan tetap dipegang dengan motif atau alasan-alasan sebagai berikut. 1. Motif transaksi merupakan motif atau alasan utama mengapa seseorang memegang uang tunai.
Uang tunai digunakan untuk membeli atau mendapatkan segala kebutuhan hidup dari produsen atau penjual sesuai kesepakatan. 2. Motif berjaga-jaga. Motif ini dilakukan oleh seseorang atau pengusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan atau hal mendesak untuk segera dilaksanakan. 3. Motif spekulasi. Uang tunai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara spekulatif dengan berharap pada masa depan saat nanti harga barang dan jasa termasuk surat berharga, saham dan lainnya akan turun. B. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Tujuan dari anggaran kas ialah sebagai berikut. 1. Untuk memberikan pandangan posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional sebuah perusahaan. 2. Menemukan kekurangan dan kelebihan kas pada waktunya, dan juga untuk menentukan kebutuhan pembiayaan atas kelebihan kas mengangsur untuk investasi. 3. Menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. 4. Bisa digunakan sebagai alat pemantau keadaan kas secara terus-menerus. A. Manajemen kas yang efisien. 1. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. 2. Tujuan manajemen kas. Manajemen kas memiliki tujuan khusus dalam pengelolaan kas, yaitu sebagai berikut. 1. Likuiditas. Manajemen perusahaan perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. 2. Earning. Setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil lebih tinggi. 3. Strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kasnya ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Membayar utang dagang selambat mungkin asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan. 2. Mengatur perputaran persediaan secepat mungkin, tetapi hindarilah resiko kehabisan persediaan. 3. Kumpulkan piutang secepat mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurunnya volume penjualan. B. Saldo kas optimal. Dalam rangka pengelolaan kas dalam buku Sutrisno akan disajikan 2 model manajemen kas yang dikembangkan oleh William J. Baumol, Merton H. Miller, dan Daniel Orr, yaitu sebagai berikut. 1. Model Baumol. Dalam model manajemen yang diajukan oleh Baumol ini sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangan. Dalam manajemen persediaan ada biaya pesan yang dibayarkan setiap melakukan pemesanan dan biaya simpan untuk menyimpan bahan yang dibeli. Dalam manajemen kas, biaya pesan berupa biaya komisi pedagang efek yang dikeluarkan untuk merubah sekuritas menjadi uang kas, dan biaya simpan berupa hasil bunga yang hilang karena perusahaan menyimpan uang tunai yang besar. Lalu yang kedua, model Miller dan Orr. Model yang dikenalkan oleh Miller dan Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan cara mengizinkan konsumen untuk melakukan pembayaran secara kredit. Menawarkan produk dengan cara pembayaran kredit adalah salah satu strategi penjualan yang umum dilakukan dan banyak mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya. Keuntungan yang selanjutnya ialah meningkatkan hubungan dengan konsumen. Pada umumnya, dengan ditawarkannya penjualan secara kredit, tanpa disadari akan meningkatkan jumlah konsumen. Peningkatan ini terjadi dengan cara menjangkau konsumen yang memiliki daya beli terbatas. Hal lainnya ialah memungkinkan perusahaan dapat menjual langsung kepada konsumen akhir. Umumnya, konsumen akhir membeli dalam satuan kecil secara kredit, maka konsumen akhir dapat membeli dalam jumlah besar. Dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit ini memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan bagi perusahaan, terutama dalam peningkatan pendapatan atau omset mereka melalui peningkatan penjualan produk. A. Risk-return trade-off. 1. Pengertian risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan.
Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Risiko individual. Risiko ini yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. 2. Risiko perusahaan. Risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. 3. Risiko pasar. Risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lain. 2. Pengertian return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. D. Kebijakan piutang. 1. Arti penting piutang dan pinjaman. Arti penting piutang maupun pinjaman bagi masing-masing pihak yang memberikan pembelian barang secara angsuran ataupun bagi yang menerima pinjaman sebagai berikut. A. Bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran, arti pentingnya sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, untuk memperoleh pelanggan baru, untuk mempertahankan loyalitas, untuk meningkatkan market share, dan untuk meningkatkan laba perusahaan. A. Pengertian dan jenis-jenis persediaan. 1. Pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Sistem pengelolaan persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. 2. Jenis-jenis persediaan. Menurut Rander dan Heiser, berdasarkan proses manufakturnya, persediaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang setengah jadi. 3. Persediaan pemeliharaan. 4. Persediaan barang jadi. Sedangkan menurut Aristono, berdasarkan tujuannya, persediaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Persediaan pengaman. 2. Persediaan antisipasi. Dan 3. Persediaan dalam pengiriman. A. Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. 1. Manfaat investasi pada persediaan. A. Memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. B. Menghindari kekurangan bahan. C. Manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. D. Spekulasi. Kadang-kadang persediaan digunakan untuk berspekulasi. Jika perusahaan mengantisipasi kenaikan harga atau misal inflasi meningkat, nilai persediaan akan meningkat dalam situasi inflasi, maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 2. Karakteristik biaya-biaya persediaan. Pembelian atau akuisisi persediaan seperti aktiva lain umumnya diperhitungkan atas dasar biaya. 1. Biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. B. Model-model persediaan optimal. 1. Model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis merupakan salah satu model klasik diperkenalkan oleh F.W. Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. 2. Model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi yang dapat mempengaruhi tinggi biaya penyimpanannya. 3. Model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas. 4. Model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika, tetapi berangsur-angsur dalam suatu periode. Untuk kasus seperti ini, model IKIKI dasar tidak menjadi sesuai. Diperlukan suatu model tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan bertahap. C. Reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Reorder point mengacu pada jumlah persediaan yang ada di gudang, di mana jika persediaan barang sudah mencapai pada jumlah tersebut, bagian gudang wajib melaporkan ke bagian purchasing untuk dapat memproses pembelian. A. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo kurang untuk memenuhi kegiatan operasional rutin perusahaan.
bank sebagai sumber utama pendanaan yang dapat memberikan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan untuk usaha. Tipe pendanaan jangka pendek. 1. Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misal, dilihat dari penjualan perusahaan, contoh utang dagang dan utang akrual. Jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktivitas perusahaan berubah, maka sumber pendanaan pun ikut berubah secara otomatis. 2. Pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contoh, utang yang diperoleh dari bank. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah, maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. B. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif berarti bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan perhitungan angsuran. Nilai rupiah bunga efektif akan berubah sesuai dengan nilai sisa pokok angsuran. Metode perhitungan bunga efektif biasanya digunakan untuk pinjaman jangka panjang. Cara menghitung angsuran pokok per bulan sama dengan pokok pinjaman per jangka waktu pembayaran. Angsuran bunga per bulan sama dengan saldo pinjaman bulan terakhir dikali suku bunga per tahun.